Oke, done. Sorry, sorry. Motor. Oke, yang done. Oke, apa sudah ngeklon teman-teman dan kekosongan? Baik. Oh, ini udah kosong. Oke, kalau sudah langsung di run saja ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Gimana? Apa ada yang error atau sudah semua? Monggo, monggo. Santai aja. Oke, kalau sudah di run, sudah muncul seperti ini. Di sini kita akan membuat untuk case study-nya ya. Kita akan buat modal yang isi modalnya nanti sebuah wizard form yang suaraku masuk ya? Aman. Jadi sebelumnya kita bikin button aja satu dulu di sini. Pakai center aja langsung.
Udah ada modelnya. Buttonnya di tengah gini aja dulu, nggak apa-apa, wes. Masih untuk contoh aja. Nah, setelah itu, di Next.js kita itu udah ada model ya. Cara pakainya itu kita masukkan model konteks provider. Ini nanti saya jelaskan juga. Sekalian kita jelaskan untuk use konteksnya. Nah, kalau sudah, model konteks provider itu apa sih? Nah, oke, kita masuk ke use context sekarang, atau state management yang kita gunakan. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau di folder provider itu udah ada beberapa konteks ya. Udah ada beberapa provider yang kita gunakan. Yang pertama itu upstream provider, ini provider paling global, tempatnya di apps untuk seperti tema, itu dark atau light, terus bahasa dan status navbar dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yang paling simpel juga, itu model konteks. Model konteks itu punya interface yang isinya is model aktif, itu dia tipenya boolean atau null, dan set is model aktif, itu set state action. True atau false, kita ngeset model aktifnya. Ini harusnya namanya interface. Kenapa kalau interface namanya type? Nah, setelah itu kita set data default kita, model konteks default, dengan data tipe model konteks interface, is model aktifnya false, dan set is model aktifnya false. Jadi, use konteks ini, ya cuma sekedar ini aja. Dia cuma menyimpan satu atau beberapa data yang nanti dapat kita akses dan kita ubah di mana-mana yang kita sesuaikan dulu. Nah, terus cons model konteks itu create konteks dengan data default. Sudah sampai sini saja. Nah, jadi kita udah punya satu konteks, yaitu model konteks yang dibuat create konteks menggunakan data tipe model konteks interface dengan data defaultnya model konteks default. Oke, terus kita export functionnya. Kita export, kita export function untuk menggunakan konteksnya. Kita is model aktif dan set is model aktif dengan provider, dengan value is model aktif dan set is model aktif. Ini boolean ya, dengan children-nya. Terus kita export default model konteks. Jadi model konteks ini dengan data tipe dan data default ini itu dimasukkan dalam satu function yang namanya model konteks provider. Jadi function ini nantinya seperti namanya provider penyedia, dia akan menyediakan data kita ke komponen di bawahnya. Nah, contohnya itu di indeks kita tadi. Jadi di sini kan ada model konteks provider. Nah, kalau di sini tadi penjelasannya, model konteks provider ini menyediakan data model konteks yang isinya ini ke komponen di bawahnya. Berarti semua komponen di bawah ini, dia nanti bisa akses data dua ini, is model aktif atau set is model aktif. Jadi dia bisa mengetahui model state-nya dan bisa mengubah state modelnya juga menggunakan fungsi yang sudah dideklarasikan di sini. Seperti itu use context. Nah, setelah itu kita set modelnya. Next. Ke case study gitu. Case study. Bawah. Oh, dia. Oke. Nah, kita kan udah memprovide model konteksnya ya. Jadi komponen beranda ini nanti dia bisa children-nya di bawahnya ini tuh dia bisa akses state model
dan bisa mengganti state modelnya juga. Itu kita add aja model di sini langsung dengan child. Coba dulu deh. Text. Kita import dari organisme model. Teks kita import dari punyanya Cakra. Oke, gimana teman-teman? Apa ada masalah? Nah, untuk menggunakan model ya, ini saya juga kelupaan. Kita menggunakan model button. Nah, jadi kita udah ada siapkan button untuk modelnya sendiri. Model button. Di model button ini ada fungsi. Nah, kita bisa, kalau kita masuk ke model button, ini contohnya lagi ya. Dia menggunakan data dari model konteks, yaitu is model aktif dan set is model aktifnya yang kita deklarasikan tadi. Kita use konteks dari model konteks. Nah, kalau kita klik, modelnya akan turun. Oke, apakah sudah? Jadi di indeks bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalau pengen masuk ke kode session saya, bisa ke sini. Saya kirim linknya di chat. Oh, bentuknya kode. Oh ini. Oke, itu. Nanti bisa masuk ke ini, ke SK saya. Oke, kalau sudah kita akan, nah ini kan contoh penggunaan use context di satu komponen yang sudah kita buat ya. Nah selanjutnya, sampai jam 9 nanti kita akan membuat contoh, membuat konteks kita sendiri. Satu contoh kecil konteks kita sendiri. Oh, sebenarnya sudah ada di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita new context, form context. Oke, asik. Kita bikin form apa enaknya, Pik? Ganti nama aja ya. Nama aja ya. Jadi cukup simpel aja, cuma ada nama sama mungkin umur, nickname, ya oke. Fun stack. Pakai interface atau langsung? Ah, langsung interface aja. Interface. Name form. Name form interface. Nah, kalau kita ingin membuat satu konteks baru, itu kita set dulu tipe atau interface dari data-data yang akan disimpan di konteksnya. Karena kita pakai nama, kita akan masukkan name string
dan age number. Udah, gini aja. Selanjutnya, kita set value default dari name dan age yang kita berikan ini. Jadi ya name-nya kosongan, age-nya juga kosongan harusnya. Kita const name context default itu dari name form interface itu name-nya nol dan ini apa ya? Oh, age-nya kurang. Age-nya nol. Ini harusnya number atau null biar nggak nol gitu ya. Jadi kita set null saja. Oke, sudah. Jadi kita udah membuat interface untuk konteks kita, yaitu konteks kita akan berisi name dengan bentuk string dan age yang bentuknya number atau null. Nah, setelah itu kita set default value dari konteks kita dengan nama name konteks default, dengan name-nya kosong, age-nya juga null. Setelah itu kita bikin konteksnya, const name context, oke, langsung diisi. Sama dengan create context, name form interface, dengan data name context default. Import get context. Sudah. Jadi kita udah membuat satu konteks nih, name context. Sudah selesai untuk pembuatan konteks. Setelah itu kita buat function untuk menggunakan konteksnya. Export function name context provider. Children nggak ya? Iya sih. Children. Kita copy saja ini. Dev node const const name dan set name. Use state dengan data nggak ada. Use state no. Setelah itu kita return si dia. Provider dengan enggak. Oh, return itu salah. Nah, dengan value itu name dan set name. Oh iya, ya sampai lupa. Nah, untuk set name itu, nah ini kita lupa mendefinisikan satu lagi. Ini age-nya dihapus saja dulu, guys.
biar nggak terlalu banyak. Contoh name dulu saja. Itu ada namanya set name. Set name itu sebuah state action. Jadi dia state action yang mengganti boolean dari true ke false. Nah, karena ini kan harusnya string, bukan boolean. Nah, jadi dia mengganti state dengan data string, karena name-nya kita kan string. Terus kita masukkan set name, eh, eh, on, on, on konteks. Buka, buka itu ya. Ya, oke, sudah selesai. Satu konteks kita, konteks yang mendapatkan data nama dengan function set name untuk set namanya. Nah, seperti ini saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan pakai konteks kita. Ini ya, cukup nggak ya untuk wizard? Cukup aja nggak apa-apa. Oke, kita balik ke indeks model. Nah, model kita kan isinya masih teks A nih. Di model kita akan buat satu komponen wizard. Sebelumnya kita indeks, kita buat file dulu wizard.ts. Nah, ini yang akan jadi komponen kita nanti. Ini ya, untuk cepat, yang cepat aja. Cuti, bisa. Cuti. Oke, setuju. Oke, jadi kita akan buat satu komponen wizard untuk form kita, namanya wizard widget. Oh, sudah ada ya? Wizard form, gitu aja udah. Nah, tangkap schematic. Yang isinya itu wizard, namanya tadi apa? Name context provider kita, ya sih? Kita namakan apa tadi? Ya, name contact provider. Oh, kecil. Oke, nggak ada. Apa belum ku ekspor? Belum ku ekspor. Kita belum ekspor ya di sini. Oke, kita udah ekspor. Ini juga name context provider. Wizard kita akan masukkan name context provider dengan wizard. Nah, oke. Nah, ini sekalian
gimana ya, teaser untuk wizardnya. Bagaimana nanti kita selanjutnya akan ada pelatihan khusus lagi untuk wizard, untuk yang front end saja sebenarnya. Nah, kita akan buat satu komponen di sini yang namanya step satu, gini dulu aja. Nah, kan komponennya belum ada ya, kita buat komponen. Dengan isi punya aja dulu ya. Item, oh hilang. Let's, oh oke, jangan flex lah. Kita kan udah, oh bener sih flex aja. Input, input format. Nah, kita bikin satu input di sini. Oh, jangan. Kita bikin beberapa button aja. Dengan nama misalnya ini, nah, kita ganti ini ke multi step card. Kok nggak ada? Oh, sorry. Ini kecil. Nah, kita testing dulu kenapa kok nggak muncul. Coba, oke. Oh, bisa. Oke, coba buka bisa tuh. Nggak putih. Kenapa kok bisa nggak muncul? Bisa. Kita ekspor default ini. Oke, terus di dalam indeks kita tadi, akan tadi udah kita buat ya. Wizard form. Oke. Nah, jadi udah ada satu step kita, tapi ini kan baru step nih. Baru satu step aja. Di bawahnya kita akan buat satu button, satu drag button, dua sih, dua drag button untuk next dan before itu. On click,
previous step. Nah, previous step ini kita import dari use wizard. Use wizard itu function yang related dengan wizard kita. Const previous step, so select sekalian sajalah next step. Nah, oke, sudah. Sebelumnya, nah ini previous step, kita buat satu lagi, itu next step selanjutnya. Oke, nah jadi udah ada ya, tapi kan ini stepnya baru satu. Nah itu kita bikin step selanjutnya, step satu, step dua. Kita tambahkan ke sini. Nah, jadi udah ada ya, stepnya kita berubah. Nah, untuk contoh penggunaan konteksnya, karena waktunya udah mepet juga, kita skip saja untuk inputnya, langsung pakai satu komponen untuk mendapatkan nilainya, dan langsung menggunakan set konteksnya. Nah, di sini, misal nih, kita bikin satu komponen flex, wing-nya 100, dan flex-nya. Oh, nggak apa-apa, guys. Outline, nggak segini aja. Flex, W100 dengan width 6 pixel dengan background gelap sekali. Nah, udah gini aja. Oh, jangan gitu. Ini aja. Nah, kita buat dua pilihan seperti inilah. Nah, ini kan maksudnya nanti jadi pilihan ya. Ini flex direction-nya harusnya kolom. Nah, oke. Jadi kita akan ada dua pilihan. Misal, pilihan pertama kita adalah, nah, di sini untuk mencontohkan, saya hanya akan pakai ID. Jadi value yang kita gunakan itu ID, namanya Tusulton. Terus yang kedua, Fikri. Nah, lupa. Oke. Nah, udah. Jadi ada dua flex dengan Sultan dan Fikri.
Input, bukan input. Notice tab. Oh ini. Langsung. Nah, jadi kita udah ada dua, dan di sini kita akan menampilkan pilihan kita. Nah, tadi kan kita udah set ini. Kita udah memberikan name konteks ke wizard kita ya. Yang isinya itu step 1 dan step 2. Step 1-nya kan ini, step 2-nya kan tadi itu. Kita ambil konteksnya, apa namanya konteksnya itu lupa. Oh ya, name dan set name ya. Oh ya, set name-nya nggak usah karena kita di sini pakai itu aja. Kita use konteks, name konteks. Nah, jadi kita mengambil name dari konteks kita, name konteks. Di sini kita masukkan name. Nah, karena name default-nya kosong, kosong kan, kita coba ganti default-nya di form konteks, name-nya jadi anonim. Kosong juga karena ini ya. Kita ganti di sini. Nah, udah masuk, jadi kita udah berhasil menggunakan konteks di wizard kita, hanya sesimpel ini. Kita panggil satu data dari konteks kita yang di sini itu name, kita panggil use context dengan konteks name konteks, kita passing datanya di teks. Dan value default-nya oh ini adalah anonim. Kalau kita ganti lagi, coba kita ganti tes, ini akan ganti jadi tes. Nah, ayo kita coba pilih dua ini. Bisa. Oke. Select di sini akan kita on klik. Jadi waktu kita klik ini, kita akan mengganti name kita di konteks menggunakan function set name yang udah kita set tadi. Sebelumnya kita ambil dulu const set name dari use context name konteks kita. On klik langsung saja set name dari ID-nya. Nah ini kan ID-nya Sultan ya. Langsung saja kita masukkan Sultan. Ini nggak perlu ini sebenarnya. Yang bawahnya kita masukkan Fikri. Nah kita coba klik. Nah ini udah ganti Sultan. Kita coba klik. Ini udah ganti Fikri. Nah untuk state management ini masih awal sekali karena memang waktunya sangat mepet yang disediakan. Jadi kita udah bisa membuat satu konteks, kita udah memperagakan pembuatan satu konteks dengan data satu aja, nama, string, dengan function setName. Kita udah menggunakan konteksnya di wizard dengan name context provider yang kita buat tadi. Jadi untuk mengganti atau memprovide nama ke konteks kita, kita gunakan function yang kita set, yang kita buat tadi yaitu setName. Terus untuk memakan atau menggunakan data dari konteks kita tinggal panggil saja datanya, terus kita passing as variable seperti biasa. Jadi untuk use context di sini cukup simpel ya untuk penggunaannya di base Next.js kita. Dan kita memang belum membentukkan state management yang ribet lagi, yang lebih ribet lagi seperti Redux dan lain-lainnya. Atau mungkin kalau dari teman-teman ada saran dan pertanyaan, monggo langsung saja. Atau nanti
secara personal ke saya dan Mas Fikri juga boleh. Kalau ada request juga mungkin terkait state management dan lainnya. Oke, ini ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, mau bertanya. Iya. Ya, untuk yang tadi di indeks TSX itu, Mm-mm. itu kan ada button, modal button kan ya. Di Iya, modal button ini kan termasuk komponen ya. iya, modal button ini Ah, komponennya. nah, yang saya tanyakan itu apakah eh, untuk masuk ke modal button dulu ya. Oh iya, ini. Nah, apakah use contact itu emang harus ditaruh di dalam modal button gitu ya. Soalnya takutnya kalau misal pakai pakai state management yang lain itu kan berarti kan kayak is modal aktif dan set is modal aktif itu kan sudah nggak dipakai kan kalau nggak pakai konteks ya state manajemennya. Iya. Heeh. Nah itu gimana? Berarti harus dihapus gitu ya kalau misalnya pakai state management yang lain berarti yang cons is modal aktifnya itu dihapus gitu ya. Iya, heeh, Mas. Kalau misal kita ganti ke Redux ya, ini dihapus nggak masalah. Dan ini pun sebenarnya nggak masalah juga kok, Mas. Kalau kalau ini ada. Jadi ini kan dia cuma sebagai provider untuk modalnya, komponen modal kita sekarang gitu. Jadi di modal button itu dia, kalau buttonnya diklik, dia ganti set is modal aktifnya jadi true, udah gitu aja. Jadi kalau kita Hmm. ganti state management, ya ini diganti. Tergantung dengan state Mm-mm. management yang kita butuhkan nanti. Gitu, Mas. Oke. Hmm. Kenapa kok nggak pakai yang use use effect aja? Kok use effect apa ya? Use state aja yang dikirim ke props itu ya. Kenapa kok nggak Nah, pakai itu? Hah. use state itu bisa kalau kita komponennya nggak terlalu banyak childnya. Oh gitu. Iya, nah, misal ya Mas, ini kan memang contoh ya Mas. Dan Mm-mm. kembali lagi waktunya dikit, jadi kita nggak bisa ngasih contoh yang kompleks. Kalau kayak tadi aja kan gampang ya, di satu halaman saja ya, di Iya, wizard aja. Ini kan bisa pakai use state nih, gitu. iya. Tapi kalau kita ambil contoh eh, yang udah ada, ini ada upsetting provider. Itu untuk menyimpan, ya ini, di aplikasi kita. Jadi kita harus pakai konteks. Eh, misal tema, Mas. Tema itu kalau kita pakai konteks, kita kan bisa langsung kasih ke semua aplikasi kita, ke semua komponen kita. Nah, di sini, di Caka Provider, theme sama dengan theme. Iya, heeh. Mm-mm. Nah, kalau kita nggak pakai konteks, tiap komponen nanti kita harus set sendiri, Mas. Jadi, misalnya nih, di setiap aplikasi kita ya, kita di tiap komponen kita mau bikin flex gitu kan. Nah, kita harus manggil lagi tem sama dengan ngambil usage tem dari parent-nya gitu. Terus parent-nya Mm-mm. nanti harus memanggil lagi dari parent-nya gitu. Jadi itu kalau istilahnya di React kalau nggak salah komponen drilling. Jadi use context itu untuk Hmm. menghilangkan itu. Jadi pokok yaudah yang kita butuhkan kita urap dia pakai konteks kita dan semua komponen di bawahnya itu bisa akses dan ganti data dari konteks kita. Jadi seperti itu, Mas. Gitu ya. Mm. Bedanya use Oh, state sama use context cuma itu aja sebenarnya. Cuma oke, oke. jangkauannya, iya. Masalahnya kan apakah boleh berarti ya mengubah komponen yang sudah ada base-nya gitu. Takutnya nanti kalau ngubah-ngubah untuk guide-nya sendiri kan berubah gitu. Eh, saya mohon maaf gimana Mas? Agak keputus saya. Eh, apakah boleh merubah yang sudah ada di base? Next kan komponen itu kan sudah ada gitu kan ya. Kalau Mm-mm. diubah-ubah nanti takutnya ya nggak
nggak original gitu loh maksudnya. Oh, nggak apa-apa kok Mas. Misal Nggak apa-apa ya. sesuai kebutuhan, iya, sesuai kebutuhan developernya ya. Nanti kalau misal pengen ngubah model buttonnya tadi ya, kan di model nih. Ya udah, Mm-mm. kita copy aja ini, terus kita bikin, misalnya bikin folder baru nih di sini, my own component gitu. Terus buat Mm. sendiri di sini gitu nggak apa-apa Mas. Oh gitu. Iya, Oke ini oke. kan cuma cuma kode base bisa di copy paste dan diubah terserah gitu. Oke oke. Oke, terima kasih Hmm, siap siap. oke sih. Ya, makasih juga ya Mas Zidan dan Mas Safian, Prof Drilling, saya lupa namanya. Jadi daripada kita masukkan nge-passing data satu-satu dari tiap parent ke childnya gitu, kita wrap aja semua biar bisa pakai datanya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, mengingat waktunya juga sudah 9.15, kita tutup saja ya, Vic. Ada tambahan? Udah ya? Terima kasih teman-teman, dan sekali lagi untuk kejelasan, untuk lebih jelas dan kalau ada yang pengen tanya ke saya personal saja, tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.